Shalom warga kerajaan, kita sudah mendengar satu hukum yang ada rewardnya, yaitu hukum kelima dalam Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah. Mengapa itu ditaruh lebih depan? Bahkan barulah ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta dan sebagainya. Kan ini penting. Dan saya akan tunjukkan seseorang yang diberkati Tuhan dan umurnya panjang, yaitu Nabi Musa. Dalam Keluaran 18 ayat ke-7, ketika ayah mertuanya datang. Ayat ke-7 berkata, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Lalu apa? Sujud kepadanya, menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk dalam kemah. Sesudah Musa menceritakan segala yang dilakukan Tuhan. Bukan dia, tapi Tuhan kepada Firaun dan orang Mesir. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Kita melihat bagaimana Musa, yaitu sampai 120 tahun baru meninggal dalam keadaan sehat. Matanya tidak lamur, ya. Meskipun dia glamur, golongan lanjut umur ya. Tetapi saudaraku, dia menghormati mertuanya. Dia sambut mertuanya. Lalu sujud. Saudara, perkataan sujud di sana saha. Saha itu artinya sama dengan worship. Jadi bukan kita baru saja ada yang merayakan Imlek. Itu bukan pai. Kalau sederajat segini ya tangannya. Lebih rendah begini, lebih tinggi begini. Maka yang dilakukan bukan pai tapi pai kui. Yaitu sujud saudaraku. Wah, itu penghormatan tertinggi. Dan kita lihat bagaimana dia menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat. Anda mau jadi orang hebat? Dunia ini mengajarkan bigness. Firman Tuhan mengajarkan greatness. Bigness is not necessary greatness. Musa memimpin, ada yang mengatakan sampai 6 juta orang. 4 juta orang Israel, 2 juta mixed multitude. Ada yang berkata 3 juta. Di antara itulah. Mertuanya seorang pengusaha tapi juga seorang imam Tuhan di Midian. Dan kita lihat di sini, di mana-mana bangkit apa? Rasialisme. Aneh sekali. Lihat itu, Black Lives Matter itu di Amerika. Saudara, Tuhan tidak membedakan orang. Yang membedakan itu manusia. Mertuanya ini keturunan Abraham, tapi bukan dari garis keturunan dari Sarah. Tidak penting buat Musa. Dia menghormatinya. Bagaimana sikap kita pada orang tua kita dan orang tua rohani kita? Bohonglah kalau mengatakan mencintai, menghormati Tuhan, tidak menghormati otoritas. Ya, kita lihat bagaimana Musa sangat menghormati. Dan kemudian Musa mendengarkan nasihat daripada mertuanya. Dan seperti yang dikatakan mertuanya, demikianlah dilakukan oleh Musa. Karena itu Tuhan bisa memakai, yaitu seorang yang mengikuti kingdom order. Saya kalau menerima anak-anak rohani untuk mendidik mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Nomor satu saya perhatikan bagaimana sikapnya kepada orang tuanya. Karena itu menentukan saudara. Kalau enggak, I will wasting my life untuk ngurusi orang yang memang rebel. Percuma saudara. Ya, hormati orang tuamu ketika mereka sudah tua, mungkin sudah pensiun. Barang siapa tidak menghormati orang tuanya, firman Allah berkata kitab Amsal, matanya akan dipatuk oleh gagak lembah. Gagak lembah gambaran daripada kuasa kegelapan dan mata berbicara vision. Ya. Kalau saudara ingin berbahagia, hormati orang tuamu. Dan ini bukan perintah kuno yang sudah out of date. Firman Tuhan itu kekal. Karena itu saya sangat menghormati. Saya berikan contoh tentang bagaimana saya menghormati bapak rohani saya. Ketika ada seorang jemaat memberikan saya mobil saya yang lama diganti mobil BMW baru 2001 nih saudara. Saya sukacita, saya lapor kepada beliau dan beliau berkata gini, Arifin, kamu itu enggak ngerti mesin. Ya, padahal bapak saya itu montir, saudara, saya malu sekali. Kamu enggak ngerti mesin, jangan beli BMW katanya, beli aja Mercedes. Akhirnya ya saya beli Mercedes yang second dengan biaya yang sama. Beliau sudah bersama Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini ditawarkan mobil bagus yaitu BMW X5 dengan harga yang sangat miring saudara. Beliau sudah nggak ada,
tapi pesannya tetap saya ambil. BMW mobil terlalu hebat saudara ya. Tetapi hanya karena pesan orang tua, saya menghormati beliau. Karena kita sebagai umat Tuhan berpikir kekekalan. God bless you warga kerajaan. Look at me. Saya berbahagia dan dipanjangkan umur saya di bumi. God bless you. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Saya percaya kalau kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Apapun musim kehidupan kita, apapun yang kita lewati, percayalah Yesus Kristus selalu bersama-sama dengan kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita, kita datang menyembah Dia. Kita bawa korban syukur kita di hadapan Dia. Kami menyanyikan pujian kami hanya bagi Engkau Yesus, Allah kami, Raja kami, Bapa kami. Thank you Lord. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku,
Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia yang menciptakan segala-galanya. Tuhan Yesus, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh suara-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Sebab itu berbicara apa? Kami mau menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara. Nah, semakin lama, semakin perjalanan panjang kita dalam masa pandemi ini, saya mengajak saudara seperti evaluasi gitu, kayak mendefinisi kembali sebenarnya kayak apa sih gitu, kayak apa sih gitu. Jadi ya, yang saya takut kita masih tetap dengan pola lama, Nah, yang saya maksud pola lama tuh hati-hati dengan bentuk, tapi pola lama tuh biasanya spiritnya kita terjebak dengan namanya agamawi. Nah, jadi perlu sebagai as a team gitu ya, misal duduk, coba diskusi teman gitu. Kita enggak bisa merubah satu budaya. Kita enggak mungkin bisa rubah itu. Tapi kita bisa ciptakan budaya baru. Nah, apalagi fondasi kita kan kingdom. Nah, gitu. Nah, kalau bisa kingdomnya itu bukan slogan yang kita ngomong-ngomongin gitu. Kita bisa ngomong hal-hal yang bagus, tapi bisa nggak dia jadi bagaimana dia jadi budaya. Nah, saya pilih salah satu kalimat, yaitu tetaplah di dalam Dia. Nah, itu kenapa? Karena kalau kita nggak tetap di dalam Dia, kita nggak dapat tuntunan, kita nggak akan dapat petunjuk, kita nggak akan istilahnya mendengar Tuhan. Itu paling penting, saudara. Yesus itu Tuhan. Nah, dia jadi manusia, dia datang di bumi. Perhatiin apa yang dia katakan. Aku tidak melakukan apapun tanpa Bapa yang suruh. Jadi makanya apa yang Yesus buat selama 3,5 tahun, 33 tahun dia hidup, dia cuman terus mendengar Bapaknya. Nah, kalau Yesus gitu, lalu kita kenapa enggak itu? Ini yang membuat kita yang namanya gereja, kita akhirnya kita jalan dengan hikmat yang kita bilang Tuhan, padahal sih enggak gitu. Nah, saya mau kasih tahu ya. Yesus bilang, pikulah kuk yang kupasang, sebab bebanku enak dan ringan. Nah, berarti kalau saudara mimpin gereja atau saudara jalanin hidup sebagai orang percaya, lalu saudara bilang berat banget ya bebannya. Nah, pikirin dengan apa yang Yesus bilang. Berarti itu bukan beban yang Tuhan taruh, itu beban yang kamu cari sendiri. Makanya berat. Itu dia. Nah, pertanyaannya, kenapa? Jawabannya, karena kamu memang nggak tahu, kamu nggak dapat tuntunan, kamu nggak dengar Dia. Kenapa nggak dengar? Kamu nggak punya hubungan dengan Dia. Gitu. Nah, justru yang paling tertipu adalah kita yang sudah melayani. Gitu. Nah, saya pengen, ini sudah 1 tahun loh, ya, gitu. COVID ini. Kita belajar apa sih? Gitu. Atau kita tetap mau rindu balik ke pola yang lama, gitu. Nah, ayo seringlah duduk dan diskusi ini. Nah, sekarang saya masuk ke masalah hidup kita hari-hari di masa pandemi ini. Nah, ada yang ya kehilangan kerjaan, kehilangan promosi. Nah, tadi saya udah bilang, seluruh hidup ini kalau bebannya berat, berarti itu beban yang kamu bawa sendiri. Gitu. Tuhan ngomong, burung pipit gue pelihara gitu.
bunga di Padang gue pelihara gitu. Masa kamu anak saya gitu. Gitu. Nah, jadi ada orang yang berpikir bahwa promosi dalam hidup itu terjadi karena kita berpendidikan gitu, atau kita punya karisma, ya, atau kita punya hubungan, ya, dengan manajer sehingga kita dapat promosi gitu, gitu. Ada koneksi yang khusus, nah seperti itu. Itu umum berpikir kayak gitu. Lucunya kita yang mengaku orang percaya, kita punya pikiran yang sama gitu. Nah, kalau saudara baca Alkitab, dia berbeda sekali. Kita punya sesuatu yang sangat berbeda. Yuk kita baca Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Saya yang baca, saudara catat aja. Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Wow, saya ulangi. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Coba lihat itu. Nah, ini berbeda kan dengan tadi pola pikir. Ini berbeda kan dengan pola pikir. Ini kita sedang lihat bahwa promosi datang dari Tuhan. Gitu. Promosi bukan hal yang sewenang-wenang, bukan sembarangan gitu. Kita bisa pakai alasan pandemi apa aja gitu. Nah, jadi mungkin kita coba ngaku Kristen, kita punya atribut-atribut Kristen, tapi itu nggak menjamin. Makanya kekristenan itu dari dalam semuanya, dari dalam. Lihat itu. Ya, wow, Tuhan ciptakan kita untuk berhasil. Saudara lihat itu. Gitu. Tapi ia tidak dengan berdaulat, ya, buat beberapa orang menjadi pemimpin, yang lain jadi pengikut, bukan. Yang menentukan kita mendapat promosi cuma satu, namanya sikap. Jangankan orang Kristen, saya sudah nonton banyak. Bukan orang Kristen. Saya punya masa kecil, saya di Bandung, itu masa kecil remaja saya ada di Bandung. Nah, jadi itu budaya Belanda masih terasa lah gitu. Orang-orang Sunda juga ngomong Belanda tuh di Bandung. Nah, ini cerita saya memang nggak kenal, tapi betul-betul ini cerita. Ada hotel Belanda dulu, di mana orang Belanda harus meninggalkan Indonesia. Nah, hotel itu, saudara, tentu kan ada pengurusnya, ada manajer, ada pegawai-pegawai, ada staff-staffnya. Tapi waktu si Belanda mau tinggalkan hotel itu, tahu nggak dia serahkan kepada siapa hotel itu? Kepada tukang potong rumput. Nah, di sini nggak ngomong Kristen, nggak ngomong Yesus, nggak ngomong Roh Kudus. Alasannya apa dah? Bertahun-tahun selama dia pemilik hotel itu bangun, dia punya ruang kerja tuh kaca. Dia selalu lihat tukang potong rumput itu bersihin rumput. Itu bertahun-tahun deh. Dia lihat bersihin rumput, dia lihat bagaimana tukang ini urusin taman-tamannya. Dia bikin seperti itu rumahnya dia. Gitu. Dia nggak sadar bahwa ada yang nonton dia dari kaca itu bertahun-tahun. Nah, waktu orang Belanda harus meninggalkan Indonesia, ini aset-aset ini mesti ditinggalkan. Dia serahkan ke tukang potong rumput itu. Nah, ini yang saya bilang, ini sikap. Apa yang memalukan? Kita Kristen, kita pakai atribut-atribut Kristen di kantor, tapi kita seperti nggak dapat promosi, lalu kita bilang mereka benci dengan saya. Saya ambil ini aja.
Misalnya kamu cleaning service di kantor gitu. Karena kamu Kristen, bisa nggak kamu buat itu tiap hari seperti kamu buat untuk Tuhan? Nah, itu. Ini yang saya maksud. Kamu singer di gereja, kamu worship leader, tapi waktu di luar, dalam kerjaan semua, kamu drop. Poinnya itu, bicara sikap. Gitu. Bisa nggak waktu kamu bersihin toilet itu, kamu bikin seperti untuk Tuhan, nggak ada yang lihat kan? Nah itu. Ini. Apa aja, oke, katakan kamu punya jabatan gitu. Kamu jujur dan semua bukan karena takut masuk neraka. Bisa nggak kamu jujur kamu semua karena kamu tahu saya bikin ini untuk Tuhan. Gitu. Dipromosi, nggak dipromosi, saya jujur. Nah, itu salah satu. Di bidang apapun kamu berada, sebenarnya Tuhan ciptakan kamu untuk berhasil. Gitu. Ulangan 28 ayat 13. Ya, saya baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya. Ini firman yang bilang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tapi lihat di sini, itu koma, apabila engkau mendengarkan. Jadi mendengar Tuhan itu sangat penting. Kamu mesti bisa dengar Tuhan di jalan, lagi masak, lagi kerja, lagi duduk, lagi ngopi sama temen gitu. Itu yang saya bilang. Nah, kalau saya bawa itu ke kehidupan apa ya? Banyak worship leader apa semua mungkin nggak suka, tapi dengan saya karena buat saya gini, kadang-kadang kita jalanin karena tugas. Kita kudus mendadak waktu hari Minggu, kita sudah terbentuk jadi Kristen suasana. Kita tunggu gitu. Nanti kari lain baru kelihatan benar-benar kita seorang worshiper apa enggak gitu. Gitu. Nah, saya bisa pastikan bahwa kita seperti sedang mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Itu sudah cacat secara teologis. Kalau kita ke Primaru, hadirat Tuhan bukan di luar. Is already in, dia di dalam. Nah, karena waktu kamu lahir baru, kamu dilahirkan baru, Kristus di dalam kita. Jadi hadirat Tuhan is already in. Nah, kenapa waktu kebaktian kita suruh orang, kita berusaha masuk ke hadiratnya. Nah, itu buat saya cacat. Itu cacat sekali. Gitu. Pilihan lagu, segalanya saya bisa ukur, wah kenapa begini ya gitu. Loh, kenapa kamu berusaha masuk? Loh, Kristus di dalam saya. Jadi dia ada. Kita bukan berusaha masuk, tapi kita mesti begini, apa yang saya mesti lakukan? Apa yang mesti saya buat in the presence of God? Karena hadirat Tuhan di dalam saya. Kamu bertoilet lagi pipis, kamu in the presence of God. Dia nggak di luar kamu. Realita yang di luar itu semua perjanjian lama. Nah ini aja kita udah cacat. Nah mau dibawa lebih jauh lagi, bagaimana kamu bilang mau dengar Tuhan? Gitu. Ini kamu gabungkan semua, kadang-kadang alat ukurnya kita tuh perasaannya ya ukur. Menurut kita Tuhan hadir karena kita rasanya merinding gitu. Nah padahal di kuburan juga merinding gitu. Ya, jadi saya pengen saudara lihat ini. Kenapa Roh Kristus tinggal di dalam kita gitu. Kita semua roh di dalam kita loh. Di perjanjian lama nggak ada ini. Mau nabi paling hebat pun realitanya di luar. Dia harus tunggu roh Allah masuk ke dalam dia. Baru dia bernubuat, baru dia bisa melakukan semuanya. Nah kita di perjanjian baru, Roh Kudusnya diam di dalam kita. Nah tapi ini dia yang saya bilang, kita tidak punya pemahaman ini, kita tidak meresapi, kita tidak ngalamin apalagi. Ya, wow. Semua kita akan punya potensi untuk menjadi besar. Tuhan yang besar ada di dalam kita. Gitu.
gitu. Nah, potensi nggak cukup, gitu. Kuburan penuh dengan potensi-potensi. Ada banyak lagu yang belum selesai, ada ide-ide yang belum dikerjakan, semua udah masuk di kuburan gitu ya, gitu. Penuh dengan orang-orang yang belum mencapai potensi penuh gitu. Gitu. Nah, hari ini saya ngajak saudara kita coba temukan apa mata rantai yang hilang gitu. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11. Saya baca. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasa oleh malaikat maut. Binasa oleh malaikat maut. Ini aja, coba renungkan ini. Satu hari aja, coba renungkan ini. Berapa jam bersungut hari? Gitu. Jam bersungut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang hidup pada waktu di zaman akhir kala waktu. Karena kita nggak ngalamin, gitu. Ini luar biasa, benar-benar. Gitu. Wow. Gitu. Ada cerita klasik ya, saudara pasti udah tahu lah, udah banyak dengar pengajaran. Hari-hari gini kalau cuma mau dengar pengajaran bagus hanya sejauh HP kok. Gitu. Ya kan? Nah, kita tahu cerita tentang Daniel dalam Alkitab, ya, gitu. Daniel dan 3 temannya, gitu. Tahu nggak kalau saudara senang research, mereka dibawa sebagai tawanan tuh usia Daniel tuh 17 tahun. Mudah banget. Lalu dia bukan piknik ke Babel. Mereka diambil dari Israel. Tahu nggak orang tuanya dibunuh di depan mereka. Dari semua itu dipilih siapa yang pandai dipilih. Jadi yang miskin melarat, yang bego mati semuanya. Nah, Daniel dan teman-temannya dipilih. Nah, kamu bisa bayangin mereka nonton bagaimana bangsanya, orang tuanya dibantai, dibunuh di depan mereka. Di usia 17 tahun berarti hanya baru sedikit mereka mengerti tentang budaya bangsanya sebagai Yahudi gitu. Nah, kalau riset terus ya, terus dia dibawa ke Babel. Nah, sampai di Babel itu bukan budaya Yahudi. Dan budaya itu dihapus benar-benar. Jadi mereka tidak punya budaya, mereka dijajah, mereka jadi budak, usianya 17 tahun. Lalu mereka dididik dalam akademi Kasdim. Jadi katakan kalau bilang di brainwashing, itu tuh. Mereka dimasukin di pendidikan Babel, nama-nama mereka diganti. Bayangin, itu nama Sadrak, Mesak, Abednego, itu Belsa, itu nama-nama dewa. Coba, kita baru COVID, bayangin, kalau saudara dijajah oleh satu bangsa, tiba-tiba kita ngalamin, nama lu diganti semuanya, gitu. Diganti aja, waduh, bayangin, kayak apa. Nah, yang paling parah, ini yang paling apa ya, mau bilang, untung gak bunuh diri. Ya, kenapa? Mereka dikebiri. Ya, waduh. Tapi kamu lihat aja Daniel. Dalam masa hidupnya. Bagaimana mereka budayanya dihapus. Semua dihapus. Tapi lihat. Apa yang mereka dapat mungkin hanya sepenggal dari pengajaran orang tuanya atau nenek moyangnya. Itu yang mereka pegang. Mereka kayak apa ya? Mereka berusaha. Tuhan itu tuh dia mesti jadi pengalaman, bukan jadi pengetahuan. Nah, nggak usah panjang-panjang. Kamu bisa lihat. 3 kali pergantian raja. Daniel tetap ada.
Daniel dan teman-teman dapat promosi. Dapur api mereka masuk. Bayangin, dibuang dalam tungku api. Baca baik-baik, itu tungku api. Dibilang gini, saking panasnya, yang buang mereka ikut mati. Jadi yang buka tungkunya untuk buang mereka, dia ikut mati saking panasnya. Tapi mereka nggak mati. Itu gimana coba? Itu gimana coba? Nah ini dia, karena mereka ngalamin nggak goyang di dalam mereka. Yang apa yang bikin kamu bisa nggak goyang? Kalau kamu nggak ngalamin Tuhan, itu personal, pribadi. Nah ingat, itu perjanjian lama, belum ada Roh Kudus, nggak bahasa roh. Coba lihat itu. Ini yang saya bilang, apalagi kita sekarang di mana Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Wow. Daniel 6 ayat yang keempat. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Kamu lihat, tawanan yang dikebiri, budayanya dibuang. Bayangin gitu. Tapi itu semua tidak bisa menghalangi bagaimana Tuhan mengangkat mereka. Nah, kan sangat lucu kalau saudara pengerja, saudara pelayan di gereja, tapi dalam kehidupan hari-hari kamu terpuruk, gitu. Nah, saya ragukan, sebenarnya lu kenal Tuhan gak sih? Kamu dengar Tuhan gak sih? Gitu loh. Maksudnya kalau lu bisa dengar Tuhan dalam situasi kayak gini, ekonomi lagi terpuruk, mungkin Tuhan cuma bilang ini, jual pisang goreng. Tapi karena itu Tuhan yang suruh, coba lu buat. Gue mau kasih tahu, pisang goreng itu karismatik tuh. Bayangin. Nah tapi karena kita nggak dengar, kita ikut semua pola pengalaman-pengalaman orang dunia ini, saudaraku. Wow. Gitu, bayangin, dikatakan raja bermaksud menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Bayangin, tawanan, budak. Ada tuh di Alkitab. Nah, satu-satunya tulisan itu, Daniel memiliki roh yang unggul. Itu yang sering kalau kamu dengar pengkhotbah dibilang spirit of excellence. Nah, saya kepengen dorong saudara, kalau saudara punya roh ini terlatih, bisa kelihatan, bisa terasa bagaimana kamu memimpin, bagaimana kamu bawa orang menyembah, bagaimana kamu main musik, itu bisa kelihatan. Gitu. Itu. Wow. Lukas 16 ayat yang 10. Ini Yesus pakai, dia bilang roh yang unggul tuh. Barang siapa setia dalam perkara kecil. Oh, spirit of excellence itu sebenarnya gini, setia dalam perkara kecil. Bukan mendadak lu bikin musik yang hebat, enggak. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Wow, ini buat saya juga, saudara. Saya mesti menangis, saya mesti semua karena orang nggak tahu yang Tuhan tahu di dalam saya. Kalau udah hal-hal kecil, cuman Tuhan yang tahu. Gitu. Saya perlu menangis, lu cuman khotbah Kris. Kalau udah Roh Kudus sudah bongkar itu, cuma bisa nangis saja. Cuma bisa nangis saja. Nah, mari, karena kita keluarga, saya senang, saya boleh ngomong bebas dengan kita semua, ya. Jadi sikap yang membuat kita naik atau turun. Dari awal Tuhan desain kita untuk di atas. Alkitab yang bilang. Nah, tapi bukan karena kedaulatan Tuhan kamu ada di atas. Sikap yang menentukan itu. Wow, bayangin. Kamu
Presiden Amerika yang berapa coba? Kalau minggu ngapain? Ngajar sekolah minggu. Padahal dia presiden Amerika. Caw. Keren gak itu? Itu orang ini, wah orang ini ngerti banget. Gitu ya. Gitu. Satu contoh klasik lagi, Yusuf. Coba. Yusuf masuk penjara. Kamu lihat. Tapi sikap dia mulai dari waktu dia di rumah Potifar. Terus waktu dia di dalam penjara. Bayangin. Saya coba riset. Siapa yang memutuskan berapa tahun dia harus di penjara? Nggak ada. Saya sudah cari. Jadi Yusuf masuk penjara itu ya terserah raja. Tapi dicatat di Alkitab 13 tahun dia di penjara. Nah, lihat sikap dia dari rumah Potifar, sikap dia di dalam penjara yang nggak ada orang lihat, cuma di penjara. Tapi sikap dia membuat kamu bisa lihat keluar dari penjara, dia langsung ke istana, jadi menteri, jadi orang nomor 2 tanpa lewat Lemhanas. Dari mana? Emang Yusuf tahu apa hukum-hukum pemerintahan? Yakin. Tahu apa? Dijual abang-abangnya, dibuang ke sumur, diambil orang Ismail, dikatakan dibeli sama orang Ismail, dibawa, dijual di Mesir. Terus jadi budak dulu di rumah Potifar. Gitu. Itu aja sudah tercatat di situ dia. Karena Alkitab bilang Roh Allah menyertai Yusuf. Dia bilang sampai Potifar, kata-kata mungkin bisnisnya Potifar berhasil gara-gara Yusuf yang jalan. Kita tahu cerita itu. Gitu. 13 tahun dia di penjara. Lihat itu ya. Gitu. Nah sedihnya banyak orang Kristen yang gak mempercayai Tuhan untuk apapun. Takutnya kita nyanyi karena ya kan kita orang Kristen. Kita nyanyi aja gitu. Gitu. Tapi nah, satu orang lagi saya pinjam ya. Ini orang, wow, saya kagum Tuhan lewat dia banget. Ya, namanya Daud. Nah, saya cerita sedikit tentang Daud. Kamu dan saya, kita kenal Daud karena ada Alkitab. Dulu siapa yang kenal Daud? Orang tuanya aja lupain dia. Sampai ada mazmurnya Daud. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun engkau tidak meninggalkan. Waduh. Nah, ayat ini membuat debat teologi yang dalam. Beberapa pakar-pakar teologi sampai meragukan apakah Daud anak asli atau anak pungut. Bisa dilihat dari alur ceritanya karena bayangin ada nabi datang dia nggak diingat. Gitu. Itu berarti Daud nggak penting banget dalam rumah. Tapi ini aja lah, ini saya cuma baca dalam Alkitab bahwa ini anak gembala miskin di Bethlehem. Anak yang biasa tertolak dalam rumahnya. Anak yang tidak memenuhi persyaratan dalam banyak hal. Adalah kebanggaan setiap laki-laki Ibrani. Kalau dia bisa jadi tentara. Nah Daud gak memenuhi syarat. Bayangin. Gitu. Tapi sejarah diubahkan. Bayangin. Seluruh dunia punya cerita tentang Daud. Bukan cuma Israel. Seluruh dunia cerita tentang Daud. Bayangin ada seorang anak kecil yang gak tahu apa-apa. Bisa hancurkan Goliat yang besarnya 6 hasta. Bayangin. Nah, Daud cuma mengembalakan kambing domba. Ini soal ngomong sikap. Dombanya berapa banyak? Dicatat dalam kitab Samuel 2-3 ekor. Itu dombanya. Kalau jumlah dombanya ada 1000, pasti ke abangnya yang ambil karena itu bisnis besar, ya, gitu. Karena domba cuma 2-3 ekor, mereka suruh Daud urus tuh domba, ya, gitu. Nah, kita tahu cerita ini dari sekolah minggu. Sementara Daud bawa dombanya ke hutan, dia juga bawa kecapi. Nah, di sini, ini karena Alkitab kita tahu.
Dulu nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu banget. Dia nyanyi, dia nyembah. Nah, nyanyi di sini bicara tentang connect with God. Daud terhubung dengan Tuhan. Bayangin. Sekali lagi saya perlu bilang, belum ada Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, belum ada Tuhan Yesus gitu. Tapi Daud mengenal Allah, merindukan Allah, cari Tuhan. Dia mengejarnya seperti burung pipit merindukan matahari. Bayangin. Nah, dia mengalami Tuhan di tengah-tengah hutan itu. Kamu bisa lihat ini sudah di luar kemampuan manusia. Dombanya 2-3 ekor. Serigala datang mau ganggu dombanya. Dia bunuh serigalanya. Singa dia bunuh. Coba kamu berpikir sebentar. Kalau kita nonton film, orang dibunuh singa, dikejar singa tuh orang. Tapi di Alkitab singa dikejar orang. Nah, bayangin. Lihat. Kira nggak? Dari mana kemampuan itu? Saya pilih kata ini, kemampuan ilahi. Nah, dari mana itu ada di Daud? Nah, coba ini tentang sikap. Lihat ya, kambing 2-3 ekor. Saya, kalau kambing gua 2-3 ekor, singa datang, gua takut. Nih, gua ambil tuh kambing, makan nih. Nah, gitu. Tapi Daud dikejar, dibunuh tuh singa. Coba sikap apa nih? Saya pilih kata ini. Nggak ada yang lihat loh. Sendirian di hutan. Sama kecapi. Tapi ada Tuhan sama dia. Ini Daud. Bagi Daud. Tanggung jawab. Lebih penting dari promosi. Saya ulang. Bagi Daud. Tanggung jawab. Lebih penting dari promosi. Cuman soal waktu. Tiba-tiba anak gembala miskin ini. Apa? Kalau Tuhan promosi, bayangin. Lihat waktu Daud ditabiskan jadi raja. Tidak seketika loh. Tapi beginilah. Ketika Daud ambil alih kepemimpinan. Alkitab mencatat. Daud menyenangkan hati Tuhan 33 tahun. Tahu enggak bagaimana? Israel berada pada puncak kejayaan dalam segala hal. Wow. Itu yang saya bilang tadi, sikap. Setia dalam perkara kecil. Ayat terakhir Kolose 2 ya. Ayat 6. Saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus. Tunggu sebentar. Daud dulu nggak ada Yesus di dalam. Elia, Yesaya, Yesus di dalam. Kamu punya Yesus. Bayangin, kamu telah menerima Kristus di dalam kita. Karena itulah hidupmu dalam dia. Ini yang saya mau bilang, kita jangan jadi Kristen suasana. Sekarang semua ibadahnya seadanya. Aduh, gue nggak bisa rasa hadirat. Itu dia. Itu yang saya bilang buta. Emang Tuhan perlu dalam gedung. Bisa nggak kamu di mobil? Bisa nggak lagi masak, lagi ngopi, kamu rasain? Makanya saya bilang, hidup dalam hadirat Tuhan itu menyadari Tuhan 24 jam. Itu maksudnya. Wah. Kita di dalam dia, maka kita punya sudut pandang. Kalau kita di dalam Kristus. Sudut pandang apa? Sudut pandang dia, sudut pandang Tuhan. Nah, ini
Kamu nggak terganggu kalau orang nggak pakai kamu. Wah, kamu gini, baru rasa berharga kalau jadi worship leader, kalau jadi singer. Nggak penting buat saya. Nggak penting. Kenapa? Kalau Kristus di dalam saya punya sudut pandang Tuhan. Dan selalu ada pengharapan. Bayangin, pengharapan yang mulia ya, nggak main-main. Yang hidup di dalam saya. Gitu. Nggak apa-apa, orang nggak pakai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Saya selalu ngobrol, kalau saya bangun pagi, saudara, bangun pagi, perkataan saya ngobrol sama Tuhan, Tuhan, terima kasih loh, saya punya Tuhan namanya Yesus. Itu saya ngobrol, terus saya ngomong sama diri saya sini, Grace dengar, Christ in me, the hope of glory. Itu buat saya, kalimat itu menjadi nenek moyang seluruh teologi yang siapapun. Karena perjanjian lama saya bilang tadi nggak ada Yesus. Di perjanjian baru ada Yesus. Paulus bilang gini, inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan kepada keturunan. Apa rahasia? Rahasia artinya gini, disembunyikan. Nah, itu tersembunyi dari Musa, dari Adam, dari Abraham, dari Daud, semua tersembunyi. Terus Paulus bilang, sekarang dinyatakan di antara kita. Apa itu? Kristus di dalam kamu. Christ in you, the hope of glory. Jadi saya kayak orang gila, saya suka ngomong, hai Grace dengar, hai jiwaku dengar. Christ in you, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Nah, kalau ini kamu bangun, kamu akan punya sudut pandang dia. Itu. Ya tuh. Jika posisimu tetap di dalam dia, kamu bisa melihat semua yang orang lain gak lihat. Yang belum datang. Oke, siapa bisa bilang COVID kapan berhenti? Pemerintah bilang vaksin mungkin baru selesai berapa tahun lagi. Karena 200 juta orang, saudara. Gitu. Tapi hari ini saya nggak mau dengar itu. Saya mau punya sudut pandang Tuhan tadi. Saya mau bilang buat saudara, teruskan perjalanan imanmu. Maju terus dalam kesatuan dengan Kristus. Mari, saya bilang, virus nggak kelihatan. Ya, gitu. Risikonya menakutkan. Ulang, virus nggak kelihatan. Risikonya menakutkan. Gitu. Roh Kudus juga nggak kelihatan. Tapi risikonya menakjubkan. Ulang, virus nggak kelihatan. Risikonya menakutkan. Roh Kudus juga nggak kelihatan. Tapi risikonya menakjubkan. Gitu. Saya tutup dengan kalimat ini. Yesus itu jawaban dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara. Tapi Tuhan tidak berhenti berbicara untuk kami. Tuhan, dimanapun orang yang mendengar hari ini firman, mungkin keadaan mereka begitu terpuruk. Tuhan, Engkau tidak pernah putus asa dengan mereka. Engkau tidak berhenti mengasihi mereka. Engkau sayang mereka melebihi siapapun yang bisa bilang itu. Tuhan Yesus, firman-Mu berkuasa untuk mengubah kita. Aku memberkati mereka semua yang mendengar perkataan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Jelasin. Nah, makanya roti ini
Itu nah waktu itu dibilangnya, judulnya dibilang ini The Bread of Presence, roti hadiratnya. Nah jadi waktu kita ambil perjamuan kudus itu yang mesti kita ngerti makna spiritualnya gitu. Jadi bukan untuk kesembuhan, untuk nanti lain. Bisa sembuh nggak? Amin. Bisa banget gitu. Nah, tapi itu dampak. Itu bukan esensi. Esensi dari perjamuan kudus itu adalah kamu merefleksikan ini loh yang Yesus buat saya. Dia kasih tubuh dan darah. Mari saya bilang, raja di dunia, mereka pakai mahkota dengan segala perhiasan di mahkotanya untuk kasih lihat ke dunia betapa berharganya dia sebagai raja. Itu. Semua raja di dunia kayak gitu. Yesus, raja di segala raja, dia pakai mahkota duri, berdarah dia, untuk kasih lihat betapa berharganya kamu dan saya. Nah, itu makna. Nah, makanya ini dibilang tubuh. Bayangin. Jadi dibilang the bread of presence, roti hadiratnya. Jadi waktu kita makan, perjamuan kita ambil perjamuan, kita mesti benar-benar merefleksikan karya Kristus itu. Tentang sembuh, tentang yang lain, itu cuma akibat. Ya, mari kita angkat roti di tangan kita. Terima kasih untuk tubuh yang kau pecah-pecahkan. Terima kasih. Kami memakannya, memperingatkan bahwa Tuhan, Engkau begitu mengasihi, betapa berharganya kami bagimu. Kami makan di dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah saudara bahwa roti yang di tanganmu adalah persekutuan kamu dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Keluarga Riri Hena memang dahsyat ini. Oke, nah tentang cawan ya, tangkap ini ya. Di Taman Getsemani, Yesus minum cawan yang namanya cawan kutuk. Itu harusnya kita yang minum tuh, terkutuk semuanya. Yesus minum itu. Sekarang di tangan kita, namanya cup of blessing, cawan berkat. Lihat nggak betapa berharga nggak kita? Nah, kalau saudara tahu ini, bayangin, rugi banget kalau saudara nggak dengar dia, nggak dapat tuntunannya, rugi banget. Lihat ini, ya. Jadi ini bilang blood covenant. Blood covenant itu bilang hidup mati kita ditentukan dari perjanjian itu. Dan Yesus sudah buat itu untuk saudara dan saya. Yuk kita angkat cawan ini. Terima kasih untuk cawan perjanjian. Waktu kami meminumnya Tuhan Yesus. Semua refleksi tentang karya Kristus meresap di dalam kami. Bahkan kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa. Percayakah saudara bahwa cawan ini adalah perjanjian kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Mantap. Luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita ya. Tuhan Yesus, ada saudara kita, ada hamba-Mu, anak-anak-Mu, Sarah dan Daniel yang sedang sakit. Aku percaya bahwa Tuhan tidak kirim penyakit buat anak-anak. Tapi itu merupakan si pencuri itu datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Sebab itu aku katakan dalam nama Yesus, nyala engkau tidak berhak atas Sarah dan Daniel.
Mereka sembuh oleh jamahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kuasa darah Yesus sanggup menyembuhkan, membebaskan kami dari seluruh tipu daya setan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, aku memberkati semua keluarga aku Rock Makassar. Terima kasih untuk Benyamin dan seluruh stafnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan semua jemaat ini ada dalam perlindungan. Kembalilah saudara dalam hidupmu, dalam semua aktivitasmu. Ya. Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkahmu keluar masukmu. Mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.